Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang kugilapis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang tips kehidupan, menjalani kehidupan masa depan yang lebih baik dalam ruang belajar online di Wins Corner pada kesempatan kali ini. Tema yang kita angkat ini sangat sederhana, nak, yaitu kemana dan bagaimana masa depan Anda, atau lebih tepatnya adalah masa depan kita. Ini merupakan seni belajar menggapai asa. Asa itu apa? Asa itu adalah harapan di masa mendatang. Untuk memahami materi ini, perlu kami sampaikan beberapa hal yang pokok. Yang pertama ini tentang problematika kehidupan. Jadi ketika kita lahir di dunia ini bukan berarti tanpa masalah. Kita akan dihadapi berbagai macam masalah. Dan tugas kita adalah menemukan solusi untuk bisa memecahkan masalah yang ada. Secara umum, ini permasalahan hidup itu ada beberapa hal. Yang pertama ini tentang persaingan yang semakin ketat. Maka kita diperintahkan untuk belajar ini dalam rangka memenangkan persaingan yang ada. Jadi, bagi sobat semua, bagi anak-anak yang masih diberikan kesempatan untuk belajar, ini tolong digunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Yakinlah bahwa apa yang kalian pelajari, yang kita pelajari itu akan sangat bermanfaat di kemudian hari, di kemudian kelak. Permasalahan yang kedua ini berkaitan dengan perkembangan iptek yang semakin pesat. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini memang diciptakan untuk mempermudah kehidupan kita. Jadi kalau kita ingin hidup kita itu berkembang, meningkat dari waktu ke waktu, kita harus mampu menguasai iptek ini. Untuk menguasai iptek ini diperlukan waktu, diperlukan ketekunan, keseriusan. Sehingga ini masih ada kaitannya dengan nomor satu tadi, persaingan yang ketat. Ketika kita mampu menguasai iptek dengan baik, maka kita akan mampu memenangkan persaingan. Permasalahan yang kedua ini berkaitan dengan peradaban kehidupan yang semakin pesat. Jadi peradaban manusia ini memang banyak faktor dan sangat kompleks. Kehidupan yang semakin hari semakin meningkat ini dibutuhkan suatu pemahaman yang kompleks pula, sehingga kita menjadi manusia yang lebih beradab, lebih meningkat, dan itu dibutuhkan suatu pengalaman ataupun pembelajaran yang lebih serius. Kemudian yang keempat ini permasalahan utama ini adalah tuntutan kompetensi yang tinggi. Kompetensi itu adalah pilihan, kemampuan ataupun kemampuan yang kita ambil untuk bisa sebagai salah satu senjata kita dalam menggapai asa di masa depan. 4 problematika ini harus kita pahami. Ini hanya sebagian kecil problematika yang sebagian kecil saja. Sebenarnya ini nanti masih banyak problematika dengan melihat dari berbagai sisi. Tapi untuk kesempatan pada kali ini, kita hanya spillkan saja sebagian kecil ini kaitannya dengan proses pembelajaran khususnya yang ada di SMK ini. Selanjutnya, problematika di dalam kehidupan ini secara umum dapat kita lihat, kita perhatikan di mungkin lingkungan kita, di sekitar kita. Ini yang pertama ini banyaknya anak yang putus sekolah. Walaupun dalam dasawarsa terakhir ini masih ada penurunan, tapi untuk daerah-daerah tertentu, kawasan-kawasan tertentu di mana tingkat perekonomiannya yang kurang begitu bagus, anak putus sekolah ini masih cukup tinggi. Yang kedua, ini masalah kemiskinan. Kemiskinan ini merupakan masalah klasik yang ada di
dalam kehidupan kita. Untuk bisa memotong rantai kemiskinan itu dimulai dari diri kita. Mau tidak mau kita harus berani untuk berubah dan diawali dengan cara belajar yang rajin, bekerja keras, belajar rajin. Inilah kunci utama untuk memotong rantai kemiskinan. Problematika kehidupan yang kedua, yang ketiga, ini berkaitan dengan daya saing rendah. Kita lihat dulu secara global tentang daya saing negara-negara di ASEAN. Kita berada di urutan ke-62. Padahal Singapura itu ranking kedua daya saingnya, alias penduduknya ataupun masyarakatnya melek iptek, penduduknya kompeten. Kemudian China ini ranking 30. Malaysia yang tetangga dekat kita itu rankingnya 27. Thailand 39, sementara Filipina ini ada 56. Ini kalau kita breakdown ke bawah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, sampai ke daerah kita, boleh jadi ini juga akan tidak jauh berbeda tingkat ataupun rankingisasi untuk daya saing ini. Lalu solusinya bagaimana? Ya kita hadapi agar daya saing yang rendah ini kita tingkatkan. Caranya dengan cara literasi, belajar yang lebih giat. Saya yakin nanti kita akan menjadi daya saing kita akan menjadi meningkat. Kemudian selanjutnya solusi apa dari permasalahan itu? Ini yang pertama nih, kita harus rajin belajar, nak. Jadi gunakan waktu muda kita untuk menuntut ilmu pengetahuan. Dari ilmu pengetahuan kita nanti menjadi paham tentang sesuatu hal. Setelah paham dan tahu tentang suatu hal, selanjutnya nanti kita tingkatkan lagi keterampilan kita. Jadi keterampilan kita itu perlu kita asah dengan cara banyak berlatih terhadap ilmu yang telah kita pelajari. Jadi ilmu itu kita pelajari, misalnya tentang ilmu komputer, kemudian yang telah kita pelajari itu bukan hanya cukup untuk diketahui dan dipahami saja, tapi juga diaplikasikan. Untuk mengaplikasikan ini butuh praktek. Prakteknya bagaimana? Ya dengan cara berlatih dan berlatih. Demikian pula dalam ilmu perbengkelan otomotif, itu juga demikian halnya. Di dalam dunia bisnis pun juga demikian. Misalnya kita tahu tentang ilmu marketing, pemasaran, kan tidak hanya tahu saja, tapi kita harus bisa berani untuk mencoba, mempraktekkan. Justru dari praktek itu nanti kita akan menemukan sesuatu yang baru, yang tidak bisa ataupun belum dapat kita peroleh di bangku sekolah. Kemudian selanjutnya solusinya agar permasalahan kehidupan kita itu menjadi ringan, ini kita harus banyak membuat dan membangun jaringan, networking. Dengan cara membangun jaringan dengan komunitas yang ada di sekitar kita ataupun di lingkungan kita, ini akan memungkinkan, membantu permasalahan kehidupan menjadi terpecahkan. Daripada kita hanya single fighter bergerak sendiri. Dari networking ataupun jaringan yang kuat ini, nanti dalam prosesnya akan terbentuk ide-ide ataupun gagasan-gagasan setelah kita dibenturkan dari berbagai macam permasalahan kehidupan. Dari komunikasi terhadap teman, terhadap komunitas yang kita miliki, yakinlah nanti di sana akan menemukan berbagai solusi permasalahan kehidupan. Selanjutnya solusi yang keempat, ini tidak ada kalah pentingnya. Di dalam dunia digital ini kita betul-betul harus mampu menguasai internet, ilmu pengetahuan IT, informasi dan teknologi. Dari internet ini banyak platform-platform ataupun media-media yang bisa kita optimalkan. Kita harus berani belajar otodidak. Sebagai contoh untuk aplikasi Word, Excel, PowerPoint harus kita lanyah.
kemudian aplikasi-aplikasi pendukung seperti aplikasi komputer akuntansi, MIOP, Accurate, dan sebagainya. Bagi yang jurusan akuntansi pun ini juga harus dipahami. Dan semua aplikasi yang kita kuasai itu nanti difungsikan untuk mendukung kompetensi kita di dalam permasalahan ataupun menjalani kehidupan. Kemudian ada aplikasi-aplikasi pendukung lainnya seperti Dreamweaver, kemudian untuk aplikasi pembuat istilahnya iklan itu Canva, itu pun juga anak-anak harus bisa memahaminya dengan baik. Demikian pula untuk aplikasi membuat video, Capcut misalnya, itu pun juga harus dikuasai. Kemudian anak-anak ataupun sobat semua juga harus berani melakukan iklan diri di medsos yang terkenal seperti di Instagram, Facebook, kemudian di Twitter ataupun di komunitas grup WA dan sebagainya. Tujuannya adalah apa? Ini adalah membangun jaringan, juga mengenalkan produk yang kita miliki. Ini pentingnya literasi digital di era seperti sekarang ini. Oke, selanjutnya dalam proses pendidikan dan pembelajaran setelah kita lulus, ini tidak terlepas daripada dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Konon disingkat dengan Dudika. Nah, Dudika, tempat di mana tujuan kita itu nanti sebagai salah satu tujuan yang akan kita tempuh di sana itu memiliki beberapa tuntutan. Tuntutan yang pertama, Dudika, dunia usaha dan industri itu adalah menginginkan para tenaga kerja ataupun sumber daya manusia yang good karakter, memiliki karakter yang bagus. Ini merupakan ranking pertama. Mungkin Dudika itu akan lebih memilih orang-orang yang karakternya bagus daripada cerdas, terampil, tapi karakternya jelek ataupun bad karakter. Dengan karakter bagus ini sesungguhnya merupakan modal utama untuk tumbuh dan berkembangnya suatu usaha. Lalu ada pertanyaan yang disebut dengan good karakter ataupun karakter yang bagus itu seperti apa? Good karakter ataupun karakter yang bagus ini kalau kita jabarkan luas, tapi sederhananya adalah orang yang memiliki karakter bagus itu paling tidak yang pertama adalah familiar, yang kedua jujur, tanggung jawab, sopan. Ini kan salah satunya karakter yang bagus. Kemudian bisa bekerja di dalam tim, pandai berkomunikasi, kemudian sopan santun. Ini kan merupakan salah satu unsur karakter yang melekat yang ada di dalam diri manusia. Jadi anak-anak mulai sekarang ini saya sarankan, bangunlah karakter anak-anak mulai dari lingkungan keluarga Anda sendiri, dari lingkungan masyarakat sendiri. Kita biasakan kepada orang lain untuk tersenyum, memberikan salam dan sapa dengan yang baik, berjabat tangan. Kemudian kalau memang di dalam adat Jawa juga untuk karakter-karakter Jawa itu bisa diterapkan. Terima kasih, mohon maaf. Nah, ini penting untuk kita lakukan, kita biasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Hindari, bahkan hilangkanlah sikap cuek, ya. Sikap acuh tak acuh. Ini merupakan karakter-karakter yang tidak baik. Dan biasanya ini menggejala di akhir-akhir dekade ini. Ini merupakan pertanda hal yang tidak baik. Jadi, tidak ada waktu terlambat untuk bisa memperbaiki diri. Ketika Anda ingin diterima di dalam Dudika, di dalam masyarakat, ataupun di dalam komunitas kerja yang produktif, milikilah karakter yang bagus. Senyumlah kepada seorang, tapi jangan senyum-senyum sendiri. Yang kedua, tuntutan dari Dudika ini adalah good knowledge. Knowledge ataupun pengetahuan, ketika kita itu memiliki kecerdasan EQ, education, solution, analysis, information, experience, learning, ini penting. Jadi ketika pendidikan kita bagus, kita menguasai banyak informasi, pengalamannya juga oke di dalam kehidupan, kemudian sebagai generasi pembelajar, suka belajar,
menemukan banyak solusi, suka menganalisis, ini merupakan sesuatu yang dibutuhkan di dalam Dudika. Setelah karakternya bagus, Anda masuk ke dalam ranah ini, saya yakin akan tercipta SDM yang diburu oleh Dudika. Tuntutan yang ketiga ini adalah base kompetensi. Base kompetensi ini merupakan kompetensi kemampuan yang dimiliki oleh seorang. Pengetahuannya bagus, karakternya bagus. Nah, kompetensinya itu juga sangat oke. Ini merupakan tuntutan yang sangat luar biasa. Kompetensi itu apa toh? Kemampuan yang dimiliki seorang ketika seorang yang bersangkutan itu misalnya kompeten di dalam bidang IT, dia betul-betul bukan hanya kaleng-kaleng, ini sangat diperlukan. Kompeten di dalam akuntansi, kompeten di dalam teknik bisnis sepeda motor, demikian juga kompeten di dalam bidang otomotif. Ini sangat luar biasa, dibutuhkan di dalam Dudika. Jadi bisa dipahami ya nak ya, ada 3 tuntutan pokok di dalam Dudika itu sebagai bekal ataupun untuk memenangkan persaingan yang ada di dalam dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Oke, selanjutnya perlu kami sampaikan di dalam ruang belajar online kali ini tentang budaya kerja. Karena mau tidak mau setelah kita menyelesaikan proses pembelajaran yang ada di sekolah, sasaran berikutnya kita adalah dunia kerja. Mengapa budaya kerja itu penting? Ini mohon maaf, ini kami spilkan dulu tentang alasan budaya kerja itu penting. Karena untuk mewujudkan visi dan misi organisasi, esensinya adalah produktivitas perusahaan meningkat. Ini maka perlu budaya kerja. Kemudian esensinya apa? Di dalam budaya kerja itu adalah sikap dan perilaku dari pegawainya ataupun sumber daya manusia dalam organisasi. Ini sesuai dengan budaya kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian tantangannya adalah perlu ada pembiasaan sikap, perilaku sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Baik, selanjutnya antara budaya kerja, ini di dalam Dudika, dengan budaya belajar yang ada di sekolah. Kita sadar semuanya kita masih sebagai generasi pembelajar, di mana kita belajar di lingkungan sekolah. Bahwa budaya kerja ini merupakan sikap dan perilaku yang dikembangkan dalam Dudika. Sedangkan budaya belajar ini merupakan sikap dan perilaku yang dikembangkan di sekolah. Antara sekolah dan Dudika ini haruslah match. Match itu harus sesuai. Budaya kerja di Dudika ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja, sedangkan di sekolah ini adalah untuk mencapai tujuan pendidikan yang ada di SMK. Nah, SMK itu kan BMW, bekerja, melanjutkan ataupun berwirausaha. Dan keduanya itu harus match. Jadi intinya antara budaya kerja dengan budaya belajar ini sangat ataupun saling berkaitan. Ketika anak-anak ingin membangun budaya kerja dalam Dudika bagus, maka budaya belajarnya yang ada di sekolah juga harus dibagus. Agar budaya belajar bagus, maka karakter anak-anak harus diubah dari yang negatif ataupun belum positif menjadi yang positif, yang lebih produktif. Oke, budaya kerja kita mengenal ada yang pertama itu disiplin. Disiplin is the bridge between goals and accomplishment. Apa ini artinya? Disiplin ini merupakan suatu jembatan antara tujuan dengan prestasi. Tujuan prestasi, accomplishment itu kan prestasi. Ini esensi dari disiplin adalah taat dan patuh pada aturan dan tata nilai yang berlaku. Ketika sobat semua ataupun anak-anak semua itu taat, patuh pada aturan dan tata nilai yang berlaku, ini pada dasarnya sudah belajar bagaimana berperilaku disiplin. Jadi ketika Bapak Ibu guru di sekolah itu menganjurkan untuk taat, patuh pada aturan sekolah, ini tidak lain tidak bukan adalah membentuk sikap budaya kerja dari anak-anak, agar besok di Dudika, dunia usaha, dunia kerja, tidak kaget lagi. Yang kedua ada integritas ataupun integrity. Ini merupakan bentuk kesungguhan, komitmen sesuai dengan prinsip, nilai, dan aturan yang berlaku.
Ketika pekerja ataupun SDM-nya itu memiliki integritas yang tinggi, terus terang ini akan dipertahankan dan dicari oleh dunia. Kemudian ada budaya lagi profesionality. Profesionalitas ini merupakan kompetensi, bentuknya sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ada hard skill dan ada pun soft skill. Ini kan membentuk profesionalitas seseorang. Kemudian ini yang keempat, ini ada responsibility. Ini merupakan tanggung jawab. Artinya apa? Melaksanakan tugas yang dibebankan dengan sungguh-sungguh, tidak leda-lede. Ini merupakan budaya kerja. Sebenarnya kalau kita perhatikan dengan budaya sekolah pun juga tidak jauh berbeda. Di sekolah kita harus bersikap profesional, bertanggung jawab, disiplin, dan memiliki integritas yang tinggi. Saya kira demikian, sobat semua dan anak-anakku semua yang gokil habis untuk seni belajar psikologi pada kesempatan kali ini di ruang belajar online Wins Corner. Semoga bermanfaat, kita berjumpa di lain waktu dalam kondisi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.